Jumpa lagi Sobat Tani dimanapun berada. Hari ini teman-teman kita akan ngebahas sedikit tentang pola budidaya atau penanaman dan pemupukan serta pengendalian hama untuk tanaman kacang tanah teman-teman ya. Nah kita penting sekali loh untuk petani hortikultura menanam kacang tanah ini teman-teman. Ada dua keuntungan kalau kita mau nanam kacang tanah. Yang pertama itu adalah keuntungan secara ekosistem di kebun kita sendiri ya. Jadi kalau kita nanam kacang tanah sehabis nanam tanaman lain, misal kita habis nanam cabai kan lumayan panjang tuh teman-teman. Terus kita rotasi dulu deh, istirahat, tanahnya diistirahatkan gitu ya. Kita pakai kacang untuk nanamnya, ya kan? Yang pertama jadi subur lagi, yang kedua kita dapat hasilnya, hasil panennya. Dan harga kacang ini kan lumayan teman-teman, ya kan? Di sini kurang lebih 8 ribuan, ya. Nggak tahu tempat teman-teman berapa, tulis di komen ya. Nah terus teman-teman, ini agak sedikit mewah karena kenapa ya, kita harus keuntungannya kan double tadi itu, makanya kita istirahatkan tanah, tapi setelah kita istirahatkan kemudian kita panen kacangnya, habis itu produktivitas untuk tanaman berikutnya akan sangat baik karena CN rasionya itu akan baik sekali di tanah ya, unsur organik yang ada di tanah itu akan sangat baik. Kenapa ya, karena kacang-kacangan itu akarnya disukai sama bakteri Rhizobium teman-teman. Nah itu nanti mereka nempel tuh di situ tuh, bentuk bintil-bintil gitu ya. Nah itu untuk apa? Itu sebagai penambat nitrogen. Jadi itu nanti akan kaya sekali, tanah kita akan nitrogen ya. Walaupun nitrogen pun di udara pun ada, tapi alangkah baiknya kalau tanah kita subur, nitrogennya terjaga, kemudian juga di berikutnya kita bisa memutus mata rantai dari hama dan penyakit ya. Jadi kadang-kadang kan kalau kita nanam di kita ini kan, kalau nggak tetangga kita kan kita yang terus-terusan nanam, misalnya nanam cabai selesai nanam cabai lagi, atau mungkin nanam terong nggak ganti tanaman ya kan. Nah itu kan dia makannya semakin lama hamanya bisa kebal juga gara-gara kita nggak mau rotasi teman-teman ya. Nah jadi ini penting sekali. Caranya gimana? Yuk teman-teman yang belum subscribe dulu, yang udah subscribe terima kasih teman-teman, luar biasa. Oke teman-teman ya, untuk kacang tanah ini kita bagi beberapa tahapan ya. Yang pertama adalah persiapan lahan dan pupuk dasar. Ini pupuk dasar bebas ya, karena biasanya ada teman-teman yang baru tumbuh, baru apa ya, ningis itu apa ya bahasa Indonesianya ya, baru keluar daunnya, terus mereka ada yang menggunakan pupuk pertama nggak pakai pupuk dasar. Jadi selera aja ini, cuma kalau kita biar sekali kerja, jadi kita gabungkan sama pengolahan lahan. Kemudian persiapan bibit ya, kemudian adalah pembersihan gulma ya, kemudian pencegahan hama penyakit, pupuk semprot dan juga pupuk susulan berikutnya ya, kemudian pembesaran dan perbanyakan umbi, karena kan kita mau kacangnya itu padat isinya ya, nggak kopong gitu ya teman-teman ya. Kemudian juga banyak sekali cabut banyak. Nah yang pertama adalah persiapan lahan. Lahan ya teman-teman, kalau bisa dibikin dak ya, dibikin dak ini rata gitu. Kalau kita biasa pakai rotari karena kan kebetulan di kelompok tani sini ada, kemudian kita juga sewa nggak terlalu mahal lah gitu ya. Jadi pinjam ke kelompok tani, kita ratain pakai rotari ya, jadi benar-benar rata. Kemudian kita biasa pakai jarak itu gini teman-teman. Jadi misalnya ini kan kotak gini ya, tanah ya, anggaplah tanah teman-teman juga kotak gitu biar gampang aja ini gitu. Nah ini kita ini garisin satu baris gini teman-teman ya, kan udah kita rotari kan rata. Kemudian kita bikin gulutan ya, bikin gulutan kecil, nggak usah tinggi-tinggi gitu, cuma buat garis aja biar kita nanti gampang ngatur untuk penanaman bibitnya gitu ya. Jadi kita bikin gini. Nah ini jaraknya berapa? Kita biasa pakai jarak itu 60 teman-teman ya. Ini agak lebar, mungkin nggak sama kayak teman-teman biasa kan rapet ya. Nanti kalau rapet hasilnya nggak maksimal teman-teman ya. Jadi kita mesti kasih jarak, nanti saya kasih tahu kenapa harus 60 ya. Ini sama lagi gitu, terus kita gundukin ya. Gundukannya nggak usah terlalu tinggi teman-teman, dikit aja gitu, cuma buat apa ya, garis lah. Oh ini kita nanti nanam bibitnya di sini gitu ya. Nah ini kita kasih pupuk dasar apa teman-teman di sini ya. Jadi di sini kita sebar aja. Biasa kalau pupuk dasar ini kita pakai adalah NPK ya, NPK yang 9 25 25 ya, NPK profesional dari Pak Tani. Terserah teman-teman ada nggak, kalau nggak ada gimana.
Nah kalau ini ada, ini pakai 100 kilo ya, NPK profesional 100 kilo. Kemudian kalau nggak ada, teman-teman bisa ganti ini pakai NPK 16 ya, sama dosisnya 100 kilo juga nggak masalah ya. Jadi kemudian setelah NPK ini kita campur lagi adalah dengan Vertipos ya, Vertipos atau Amopos boleh ya. Ini berapa? 50 kilo per hektar. Jadi kita cuma pakai pupuk 150 kilo ya. Ini pupuk kimia. Nah untuk pupuk organiknya gimana? Teman-teman mau pakai itu lebih bagus ya kan, sebar tai-taian, kemudian semprot 4 gitu sorenya nggak masalah. Atau mungkin kita mau pakai Vertibio yang punya Pak Tani, itu juga boleh. Kalau pakai Vertibio nggak usah banyak-banyak teman-teman, kasih 50 kilo udah cukup. 40 kilo ya, itu saknya 40 kilo isinya Vertibio. Nah itu diaduk, sebar sini tipis-tipis ya, cukup ini buat 1 hektar. Jadi kalau tanah teman-teman 1000 meter, berarti dosis 150 ini teman-teman bagi 10 ya, jadi cukup untuk 1000 meter. Itu gitu teman-teman. Nah kemudian persiapan bibit, apa aja yang perlu kita lakukan di bibitnya teman-teman ya. Jadi bibit itu kalau kacang kan gampang lah, kita tinggal ceplekin aja ya, buka, pilih mana yang bagus, mana yang kadang-kadang ada yang kempet, ada yang jelek, itu buang, nggak usah dipakai lagi. Kemudian rendemlah pakai bakterisida teman-teman ya. Jadi pakai Nordok boleh, pakai Agrip boleh. Kalau saya biasa pakai Agrip ya, itu bakterisida. Aduk situ, kasih air, rendam kurang lebih 1-2 jam lah kalau kita nggak terlalu lama ya, karena airnya hangat. Terserah teman-teman, kalau pakai air dingin itu berarti bisa sampai 4 jam ya. Terus ditirisin. Nah setelah ditirisin, diangin-angin, udah agak kering, kita sebar ya. Sebar di sini nih teman-teman, di bedeng ini ya. Bedeng ini kita taruh satu gitu ya. Nah udah rata semua. Habis itu teman-teman perhatiin gulma ya, kan nunggu ini tumbuh. Ada nggak gulmanya? Kalau ada ya masih bisa dicabut aja, kan nggak terlalu banyak biasanya kalau kita udah rotari gitu ya. Nah itu dicabutin, kemudian baru kita tunggu dia keluar. Nah keluar nggak gitu? Kalau dia udah keluar, itu di sini nengis gitu ya, bebas teman-teman ini mau pakai apa enggak gitu. Biasanya kan ada orong-orong, ada apa gitu, kita ya tinggal kasih apa, kasihlah ini apa, furadan ya. Kalau ada ulat tanah, orong-orong dan lain sebagainya, itu boleh sebar furadan ya. Oke, terus kemudian kita tunggu sampai dia umur 7 HST teman-teman ya. Jadi umur 7 HST. Kalau udah keluar, kita lihat, tunggu 7 hari, mantep-mantep, kita semprot teman-teman di 7 HST ini. Ini semprot nggak usah pakai ribet-ribet, Ultradap ya. Teman-teman bisa semprot Ultradap plus POC ya. Saya saranin ini dipakai dua-duanya. POC-nya terserah merek apa aja, teman-teman bisa pakai ya. Jadi Ultradap plus POC umur 7 HST. Nah, kemudian ini juga teman-teman mesti tambahkan ya, Bion M. Ya. Nah, teman-teman yang belum tahu fungsinya Bion M apa, bisa simak di video yang sini ya. Itu fungsinya, nanti saya taruh juga di deskripsi biar lebih enak habis selesai nonton ini ya. Kasih Bion M. Nah, kemudian umur 10 HST ini teman-teman ya. Teman-teman juga mesti semprot lagi nih. Pakai insektisida golongan 1, Marsal ya. Marsal. Ini semprot Marsal teman-teman, single ya, golongan 1, tidak boleh dicampur dengan apa-apa teman-teman. Jadi teman-teman cukup Marsal plus perekatnya, jangan lupa ya, perekat. Ini untuk cegah ini yang tukang nyikatin daun itu, nanti rontok daunnya habis dimakan itu ulet atau apa juga dia makan di situ. Kalau kita nggak kendalikan di awal ini, nanti dia bertelur ya, ulet-ulet itu bertelur. Resikonya apa? Gabuk, kata orang bilang, kacang itu nggak ada isinya teman-teman ya. Itu resikonya di situ, makanya umur 10 ini kita harus kendalikan ya. Kemudian masuk lagi adalah di umur 14 teman-teman ya, 14 HST. Nah umur 14 ini kita lihat dulu nih, gulma gimana, udah siap belum tanamannya. Kalau udah, ini kita semprot dengan herbisida ya, herbisida khusus untuk kacang teman-teman ya. Herbisidanya itu kayak merek Rumpas ya, Rumpas. Kemudian ada juga Agil ya. Ini disemprot teman-teman
disemprot. Usahakan kalau ini pH-nya, kalau teman-teman yang sudah punya pH meter, dicek itu minimal ya, minimalnya di 6 ya, 6 skala pH untuk memaksimalkan kerja herbisidanya ya. Ini sih biasanya 7, tapi makanya teman-teman cek ya, jangan sampai di bawah 6 biar lebih maksimal. Nah, setelah herbisidanya ini kan kita nggak pupuk nih, karena kita taruh di pupuk dasar sini ya. Nah, kalau teman-teman yang nggak naruh pupuk dasar sini gimana? Di umur berapa nyebarnya? Ya habis ini, habis kita apa namanya, selesai dengan racun rumput. Kenapa ya? Karena sayang kan kalau kita nyemprot ada kita sebar pupuk, ada apa ini namanya, rumput ya, kan sayang nanti dimakan rumput juga gitu loh. Jadi teman-teman mending semprot dulu, habis itu besoknya 3 hari gitulah ya, umur 17 gitu teman-teman boleh, kalau yang nggak pakai pupuk dasar ini dipakai ya, NPK 16 sama Vertipos sudah cukup teman-teman ya. Tapi saya saranin sih mendingan teman-teman dicampur di sini ya, biar kita nggak repot kerja 2 kali di sini gitu loh. Karena kalau teman-teman ngikutin gaya kita pasti banyak penyemprotan teman-teman. Karena apa? Itu maksimal, daripada kita ngocor, daripada kita nyebar, itu ini lebih paten kalau kita mau semprot begini gitu loh ya. Jadi ini disesuaikan aja sama hobi teman-teman mau yang mana gitu ya. Nah, ini sudah umur segini, kemudian kita perlu tambah apa lagi enggak? Ini enggak usah, kita biarin aja sampailah kita di umur 21. Nah, umur 21 ini dia udah mulai keluar bunganya ya teman-teman, biasanya ya kalau di tempat kita. Nah, saat dia udah mulai keluar bunga, kita semprotlah MKP plus POJ ya. Ini kita semprot MKP sama POJ. Dosisnya berapa? Kalau MKP-nya ini 2 gram ya, 2 gram. Kalau POJ-nya biasanya ya 2 tutup lah ya. Nah, kalau yang ini Ultradap tadi ya sama ya teman-teman, ini 2 gram juga, 2 gram ya. Terus POJ-nya 2 tutup. Nah, ini gini. Nah, keuntungannya kita melakukan penyemprotan ini teman-teman adalah tanah di sini yang kita semprot tadi itu nggak akan sia-sia ya, karena dia udah ada pupuk kita sebar yang awal di pupuk dasar, kita kasih Ultradap ke sini pasti kena tanahnya. Nah, inilah harapan kita nanti banyak kacangnya, ujungnya di bawahnya itu anakannya banyak gitu loh ya. Nah, ini nyampe umur 21. Kemudian kita akan melakukan pupuk susulan yang ke-1 ini ya, kalau di kita ke-1 ya, karena kita pakai pupuk dasar. Ini pupuknya apa teman-teman? Sama, nggak berbeda sama awal, NPK bebas teman-teman, 16, 15 atau yang profesional ya. Dosisnya itu 100 kilo. Kemudian kita tambah lagi Vertipos di sini ya, Vertipos 50 kilo. Nah, kenapa ini ada Vertipos teman-teman? Ini di Vertipos ini dia ada CA-nya. Nah, ini penting. Kalau teman-teman di situ nggak ada akses Vertipos, teman-teman bisa ganti pakai apa? Pakai kalsium nitrat yang dari CNG bisa. Kemudian yang dari Kalnit yang punya Merauke juga boleh. Ini fungsinya penting sekali teman-teman ya, CNG ini. Fungsinya apa? Yaitu untuk memperbanyak, kan dia fungsinya untuk akar ya, perbanyakan ujung-ujung akarnya. Nah, kalau ujung-ujung akar itu kan nanti kalau kacang kan gini teman-teman ya, anggaplah kayak gini lah ya. Nah, ini kan nanti akarnya nggak yang ada buahnya nggak di bawah sini gitu loh. Nah, tapi yang di sini kan, yang di atas kan. Nah, yang di atas sini nanti dia ke bawah kan, banyak itu. Nah, inilah yang kita harus rangsang dengan kalsium. Jadi nanti ini banyak, kemudian ini serabutnya pun banyak. Nah, jadi bintil-bintil semua, isinya tinggal kita ngisinya ya. Kalau kita udah mampu bikin ini banyak, gimana kita ngisinya biar dia padat ya, nggak kopong itu. Nah, ini kapan kita pakai ya? Jadi tadi umur 21 tambah 7 umur 28 ya teman-teman, 28 HST. Biasa teman-teman tuh 21 udah mupuk ini, udah keluar bunganya, berpupuk gitu. Santai aja teman-teman, slow, kita jadiin dulu semuanya, batangnya dikuatin. Makanya kita perlu nguatin batang pakai MKP ya. Di sini ini tadi 21 HST ya kan. Nah, udah itu umur 30 teman-teman ya. Jadi umur 28 kita mau pupuk ini Vertipos 50 kilo, NPK 100 kilo ya. Jadi total
pupuk yang kita sebar ini disebar ya teman-teman, 150 kilo ya, diaduk, disebar. Nah ini masuk ke masa pembesaran teman-teman. Nah supaya besar dan banyak umbinya, caranya gimana? Caranya gampang. Jadi umur 28 ini kan kita udah pupuk ini, jadi kita tambah 7 lagi, itu umur 35 ya, umur 35 HST. Nah ini teman-teman mesti cek juga di lapangan. Kan tadi kita udah semprot-semprot ini ya, pakai Marsal ini di umur 10. Nah teman-teman lihat, cek orong-orong ya, kemudian ulat tanah, terus trip apa semua ada enggak gitu, kutu-kutuan, karena biasanya juga diserang kutu-kutuan gitu. Nah ini kita pakai apa? Di umur 35 ini kita kasih MKP ya, plus Lanet teman-teman ya, Lanet. Nah Lanet itu yang bungkusnya merah ya teman-teman ya, yang kayak gini nih. Nah, ini Lanet kita campur, semprot. Nah habis selesai ini teman-teman, terus kita apain? Nah inilah pentingnya kita bikin bedeng ini 60 cm teman-teman. Jadi kita biasanya pinjem ini traktor kecil itu ya, kultivator itu ya, yang kecil ya. Ini kita bajak sini ya teman-teman. Nah bajaknya lewat sini. Jadi tanah yang ada di sini tadi kan ini pendek, kita nggak terlalu naikin tinggi ya. Nah ini kita bajak sini, nggak usah dalam-dalam. Ini sini pas, ini jadi tanahnya naik ke sini. Nah jadi tadi yang apa namanya itu kacang ini keluar gini, ini nanti ketutup teman-teman. Nah ini ketutup gini loh. Nah jadi ini akan lebih aman, kemudian nanti cepat gedenya kalau ini kita tutup. Nah kendalanya biasanya teman-teman tuh nanamnya kan gayanya gini, misalnya nggak ada jarak sama sekali loh gitu ya, maunya rapet aja, maunya banyak tanamannya. Tapi kita jangan mikir banyak tanamannya aja teman-teman, tapi yang pertama banyak tanamannya, kemudian yang kedua adalah banyak hasilnya ya. Jadi ini penting, inilah yang menentukan mau banyak atau sedikitnya nanti hasil panen kita teman-teman ya. Nah MKP dan Lanet ini untuk mengendalikan ulet yang bikin kacangnya itu dimakan. Kan biasa ada kacang yang apa ya, kopong itu teman-teman ya, gabuk ya, dibuka nggak ada isinya, dibuka isinya busuk gitu. Ini teman-teman pakai Lanet. Kalau yang udah keserang gimana? Misalnya ada yang lagi nanam sekarang, wah ada serangan, teman-teman bisa pakai apa namanya itu yang dari Sigenta, itu mereknya Alika ya, itu Alika bisa dipakai. Besok kita jelasin juga deh Alika itu gimana gitu ya. Nah itu Alika penting teman-teman, jadi ini bisa untuk dipakai di kacang ya. Itu Alika boleh, Lanet boleh. Ini Lanet pasti di mana-mana ada, saya yakin ya, karena ini pakai Demat dan cukup lumayan bagus karena sistem kerjanya translaminir teman-teman, jadi dia bisa nembus-nembus ke dalam jaringan tanaman dan juga hama ya. Nah kemudian kita akan melakukan penyemprotan lagi adalah umur 10 hari sekali teman-teman. Jadi umur sini 45 ya, 55, kemudian umur 65, kemudian umur 75. Nah di umur 75 ini kita stop ya. Jadi ini sini, nah di sini teman-teman mesti perhatiin, karena saya nggak bisa kasih pola 21 kalau untuk kacang, karena kacang nggak terlalu, serangannya itu tergantung apa ya, suhu sama lingkungan di situ teman-teman ya. Jadi kadang-kadang ada yang busuk-busuk batangnya, dia kena Phytophthora gitu ya, jadi batangnya busuk, nanti daunnya habis gitu ya kan. Nah ini teman-teman cukup sediain, kalau nggak apa namanya Nativo, teman-teman sedia aja Amistar Top untuk penyemprotan di umur-umur ini ya. Jadi teman-teman pilih di umur berapa, kita rata-rata pencegahan di umur 55 ya. Umur 55 kita semprot Nativo, kalau kita pakai, kita semprot semuanya Nativo. Nah ini boleh dicampur, karena ini di sini kita masih pakai MKP teman-teman ya. Umur 45 itu MKP, sama kayak yang ini MKP plus POC umur 45. Nah umur 55 kita ganti teman-teman, KNO3 ya, KNO3 yang putih ya, KNO3 putih. Kemudian 65 sama KNO3 putih ya. Nah di umur 75 ini teman-teman boleh pakai kalium cair ya, kalium cair. Banyak sekali merek di pasar teman-teman, cek aja ke toko pertanian terdekat ya. Kalau nggak ada gimana kalium cair, teman-teman boleh pakai kalium sulfat ya, yang produk Merauke itu.
Merauke SOP, itu bisa dipakai teman-teman. Itu isinya kalium 52% sama sulfurnya itu 16% kalau saya tidak salah. Koreksi aja teman-teman kalau saya salah ya. Nah, ini cara kita teman-teman melakukan penanaman kacang tanah ya. Tetap semangat, jaga mood, Gusti berkahi.